Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya dalam BDR pada pagi hari ini ya. Hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 ya. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang pada hari kemarin, yaitu mata pelajaran IPA yang khususnya masih membicarakan atau membahas tentang siklus air ya. Pada hari yang kemarin anak-anak sudah belajar, sudah baca mandiri bahwa air sangat vital dibutuhkan untuk kehidupan makhluk hidup, terutama manusia ya. Tanpa air manusia tidak akan hidup dengan normal, terutama air yang bersih ya. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari siklus air. Jumlah air yang ada di permukaan bumi ini sebetulnya tidak bertambah dan tidak berkurang, karena air secara alami, tentunya dengan izin Allah, air akan mengalami siklus atau perputaran secara alami ya, yaitu perputaran air yang menyebabkan air yang ada di permukaan bumi itu jumlahnya seimbang ya. Hanya manusia harus membantu menjaga lingkungan, menjaga siklus air itu berjalan dengan normal. Siklus air atau perputaran air di bumi itu kita mulai dari penyinaran sinar matahari di permukaan bumi ya. Maksud Bapak, siklus air kita mulai saja dari penyinaran sinar matahari terhadap air yang ada di permukaan bumi, terutama air laut yang jumlahnya tak terhingga ya. Air laut atau air sungai atau air danau atau air-air yang ada di permukaan bumi apabila kena sinar matahari akan mengalami penguapan. Penguapan ini dalam istilah sirkulasi atau siklus air disebut dengan evaporasi ya. Jadi evaporasi itu adalah proses penguapan air ke atmosfer yang dalam bentuk uap air. Evaporasi ini, penguapan ini juga dibantu oleh penguapan yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis yang akan melepaskan air yang tumbuh-tumbuhan ambil dari dasar laut, maksud Bapak dari dasar bumi atau di dalam bumi melalui akar-akar serabutnya yang digunakan untuk fotosintesis, dan sisanya adalah diuapkan ke atmosfer dalam bentuk uap air yang kita kenal dengan istilah transpirasi. Jadi kalau tumbuhan menguapkan air namanya transpirasi, sedangkan kalau air laut, air danau, air sungai dan lain-lain yang mengalami penguapan disebut dengan evaporasi. Penguapan air dalam bentuk uap air tadi akan terbang atau terbawa angin ke atas yang mengalami tekanan dan suhu tertentu yang menyebabkan uap air tadi berubah membeku yang disebut dengan kondensasi. Jadi kondensasi ini adalah proses pembekuan uap air di atmosfer yang dalam bentuk butiran-butiran es, balok-balok es ya. Karena jumlahnya yang besar dan mempunyai massa atau berat yang tinggi, maka butiran-butiran es tadi akan tertarik atau ditarik oleh gravitasi bumi, menyebabkan butiran-butiran uap air tadi akan turun lagi ke bumi dalam bentuk butiran-butiran air yang kita kenal dengan embun atau kabut atau hujan. Bahkan sampai ke permukaan bumi, butiran-butiran tadi masih dalam bentuk butiran-butiran yang besar dan belum mencair yang kita kenal dengan hujan es ya. Nah, butiran-butiran yang turun ke bumi tadi kita kenal dengan istilahnya presipitasi kalau dalam istilah siklus air ya. Air yang turun ke bumi kembali melalui proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi tadi dalam bentuk hujan yang kita kenal ya, yang kita kenal secara umum adalah dalam bentuk hujan. Air hujan akan jatuh ke permukaan bumi, ada yang jatuh ke laut,
Ada yang jatuh ke sungai, ada yang jatuh ke gunung, ada yang jatuh ke daratan. Yang jatuh ke daratan, kita harapkan air tadi langsung masuk dan menyerap atau diserap oleh tanah yang nantinya sebagai cadangan untuk sumber air tanah yang kita kenal nanti akan keluar sebagai mata air yang merupakan sumber-sumber air bersih kita ya. Hanya karena ulah manusia, hutan-hutan, gunung-gunung ditebangi secara liar sehingga air hujan yang turun tidak meresap ke dalam tanah tapi langsung turun ke permukaan yang lebih rendah yang membawa batu-batuan, tanah-tanah yang gambut, yang humus, yang menyebabkan tanah-tanah menjadi tandus dan bahkan celakanya airnya datangnya turun ke daerah rendah tadi membawa jumlah yang besar yang kita kenal dengan banjir ya. Nah, untuk itu tugas manusia sebetulnya hanya cukup menjaga lingkungan tetap bersih sehingga sirkulasi atau siklus air secara alami berjalan dengan normal sehingga insya Allah kita akan tercukupi air bersih secara alami tanpa kekurangan ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan penjelasan singkat tentang siklus air dan tugas hari ini adalah anak-anak. Yang pertama, tugas yang nomor 1 adalah anak-anak membuat gambar siklus air. Boleh anak-anak lihat halaman 9 pembelajaran 2 pada buku 5H ya, tema 8 kita ya. Boleh anak-anak lihat contoh-contoh gambar di Google atau di apa. Yang jelas nomor 1 adalah anak-anak membuat gambar siklus air yang sebagus mungkin diberi warna ya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 tugasnya adalah anak-anak menjawab latihan pada halaman 10 yang ayo jawab nomor 1 sampai nomor 5. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, tugas hari ini adalah nomor 1 membuat gambar siklus air. Boleh lihat halaman 9 atau lihat gambar-gambar dari Google-nya ya. Yang kedua adalah anak-anak menjawab soal ayo jawab pada halaman 10 nomor 1 sampai nomor 5 saja. Itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan semangat tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.